Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pada perkuliahan siang ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk materi manajemen operasi, mata kuliah manajemen operasi. Saya sapa dulu karena belum pernah ketemu secara Zoom. Saya mohon maaf untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi, terutama untuk teman-teman yang berasal dari UMSIDA. Jadi di sini sudah ada beberapa teman-teman dari UMSIDA. Saya lihat ada Mas Fuad Hamzah dan mungkin ada teman yang lainnya. Selamat datang di Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam salah satu program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi. Jadi semoga nanti ke depannya teman-teman yang berasal dari Jawa bisa berkunjung ke Samarinda untuk melihat gitu ya bagaimana sih Prodi S1 Teknik Mesin UMKT seperti itu. Untuk kesempatan kali ini kita masih berjumpa via online dan untuk manajemen operasi ini adalah pertemuan pertama via Zoom. Sekali lagi saya mohon maaf dikarenakan beberapa minggu belakang itu saya banyak sekali kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan sehingga saya hanya bisa mengupload materi di Open Learning. Semoga tidak ada kendala untuk mempelajari materi-materi yang di Open Learning. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen produksi dan manajemen operasi. Jadi materi ini sudah ada di Open Learning, semoga sudah dibaca oleh teman-teman mahasiswa semua, sehingga nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dan juga kita diskusi bersama. Oke. Yang pertama, manajemen produksi itu merupakan penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, teknik produksi yang efisien, lokasi produksi yang tepat, dan produk akhir yang sesuai permintaan. Jadi, kita sebagai mahasiswa teknik mesin, selain kita diwajibkan untuk mengetahui tentang proses produksinya atau proses pembuatan suatu produk di pabrik gitu ya, di laboratorium, di workshop seperti itu, kita juga harus tahu bagaimana sih proses manajemen proses produksi tersebut. Nah, jadi untuk kita membuat suatu produk atau suatu barang gitu, kita harus tahu dulu keinginan konsumen. Nah, jadi itu hal pertama yang ada di manajemen. Namanya kita memanajemen berarti kita harus melihat alur dari awal sampai dari akhir seperti itu. Jadi kita pertama harus melihat keinginan konsumen terlebih dahulu. Misalnya kita mau membuat barang gitu ya, produk makanan gitu ya. Kita harus tahu dulu keinginan pasar itu, keinginan konsumen itu maunya makanan yang seperti apa. Misalnya terkerucut lagi kita mau membuat makanan ringan, snack. Nah gitu, snack untuk kalangan mahasiswa misalnya seperti itu. Jadi snack ini kalau mahasiswa itu sukanya yang seperti apa nih? Yang manis, yang asin, atau yang sedang gitu. Dia gurih gitu ya, antara manis dan asin seperti itu. Atau misalnya kita mau merancang suatu mesin, misalnya kita mau memberikan mesin untuk petani padi gitu, mesin untuk mengolah beras gitu ya, mulai dari untuk pada saat dia mulai ditanam padinya sampai dia nanti diolah menjadi beras gitu yang siap untuk dimasak. Nah itu kita harus tahu dulu keinginan konsumen itu seperti apa yang mereka lebih inginkan gitu. Apakah dari mesin untuk penggilingnya, ataukah dari mesin untuk biar mudah untuk menanam gitu. Jadi ya bukan tenaga manusia lagi yang menanam, tapi
seperti robot gitu, kita menciptakan seperti robot yang langsung bisa langsung bisa menaruh bibit-bibit padi itu di sawah seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kita dapat keinginan konsumen nih, kita melanjutkan dengan teknik produksi yang efisien. Apa sih teknik produksi? Nah, itu nanti akan kita pelajari ke belakang. Jadi itu tidak sembarang kita melakukan proses produksi. Jadi ada beberapa tekniknya yang itu membuat kegiatan produksi kita itu efisien, mulai dari penggunaan materialnya itu efisien, maka sesuai gitu ya, tidak akhirnya nanti tidak buang-buang material gitu, tidak ada pemborosan material, lalu biayanya juga nanti efisien gitu, tidak ada sampai nanti akhirnya kita rugi karena kelebihan biaya produksi dan lain sebagainya. Lalu lokasi produksi yang tepat. Jadi kita memilih lokasi produksinya. Misalnya kita tadi untuk petani padi nih. Petani padinya itu untuk yang di daerah Samarinda seberang, yang di daerah desa gitu ya. Nah itu sebaiknya kita kalau mau bikin mesin sendiri, baiknya itu kita mencari workshop atau tempat membuat mesin itu yang di dekat desa itu, atau kita harus mengirim dari Jawa. Nah, itu nanti itu bisa diperhitungkan mana yang lebih baik seperti itu. Belum tentu tempat yang dekat dengan sasaran kita, maksudnya misalnya kita mau di Samarinda seberang gitu ya, belum tentu pada saat kita membuat mesin itu di Samarinda seberang pun hasilnya akan lebih murah dibandingkan kita membuat di Jawa, misalnya seperti itu. Nah, itu belum tentu. Jadi, itu harus diperhitungkan dulu. Jadi, sehingga kita mengetahui lokasi produksinya yang tepat itu di mana, seperti itu. Sampai dia di produk akhir yang sesuai permintaan, sehingga produk akhir kita itu sesuai dengan permintaan dari usernya, sesuai dengan permintaan dari apa yang orang yang mau kita sasar tersebut. Selanjutnya, di sini ada fungsi dari menghasilkan produk. Apa sih maksudnya gitu ya? Fungsi dari menghasilkan produk itu adalah sebagai pemasaran dan sebagai alat keuangan. Seperti itu maksudnya. Jika pemasaran dan marketing di situ merupakan ujung tombak dari unit usaha. Sebab bagian ini langsung berkaitan dengan konsumen. Jadi pada saat kita menghasilkan produk, kita harus bisa melakukan pemasaran, kita harus bisa melakukan marketing seperti itu. Di sini identifikasinya dia terkait dengan kebutuhan konsumen, lalu baik itu pelayanan dan juga pengantaran produk ke tangan konsumen seperti itu. Jadi maksudnya pada saat kita menghasilkan produk, kita harus bisa tuh menyampaikan produk itu ke konsumen. Jadi percuma, apalagi kalau itu produknya misalnya makanan gitu ya. Kita sudah membuat produk makanan, tapi produk tadi tidak tersampaikan ke konsumen. Akhirnya konsumen tidak tahu kalau ada produk kita seperti itu. Jadi kita harus bisa melakukan pemasaran dan juga keuangan. Keuangan ini bertanggung jawab atas perolehan dana guna pembiayaan aktivitas unit usaha serta pengelolaan dana secara ekonomis sehingga kelangsungan dan perkembangan unit usaha dapat dipertahankan. Jadi di situ ada biaya dengan ada sistem keuangan mulai dari modal gitu ya. Biaya untuk membeli modal itu digunakan untuk biaya tenaga kerja, biaya pembelian material, biaya maintenance, dan lain sebagainya, sampai ada biaya jual dan ada biaya keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi ada pada saat kita menjual, ada keuntungan yang kita peroleh seperti itu. Itu adalah keuangan. Apa saja tugas dari manajemen produksi? Jadi ada dua tugas dari manajemen produksi. Yang pertama yaitu merancang sistem produksi, dan yang kedua mengoperasikan suatu sistem produksi untuk memenuhi persyaratan produksi yang ditentukan. Nah, jadi di sini kita merancang sistemnya mulai dari pemilihan bahan bakunya, pemilihan budgetnya gitu ya. Kita mau membuat produk itu dengan dana yang berapa, yang mahal atau yang murah seperti itu. Kita mau menggunakan material yang seperti apa,
kita mau menggunakan mesin-mesin produksi yang apa saja, seperti itu. Dan yang kedua adalah mengoperasikan suatu sistem produksi untuk memenuhi persyaratan produksi yang ditentukan. Selanjutnya, di sini ada macam-macam proses produksi. Yang pertama ada proses ekstraktif, yaitu di sini adalah proses mengekstrak gitu. Berarti di situ ada proses untuk perubahan, mengekstrak gitu ya, proses perubahan. Nah, di sini contohnya itu ada industri pertambangan, proses produksi pertambangan batubara, pertambangan timah, pertambangan emas, seperti itu. Yang tadi dari biji, misalnya dari biji besi gitu menjadi bahan atau material lainnya, seperti itu. Dari biji emas menjadi perhiasan, seperti itu. Lalu ada proses fabrikasi. Di sini contohnya itu namanya fabrikasi adalah membuat atau mengubah gitu ya. Mengubah dari bentuk awal menjadi bentuk yang lebih memiliki nilai jual, seperti itu. Contoh misalnya ada perusahaan mebel, perusahaan tas. Nah, di sini misalnya mebel kan dia dari kayu, dari pohon gitu menjadi kayu, lembaran-lembaran kayu gitu, unit-unit kayu. Lalu menjadi kursi, menjadi meja, menjadi lemari, dan lain sebagainya. Misalnya tadi produk tas itu misalnya dari kulit sintetis atau dari kulit hewan gitu ya, kulit sapi, kulit kambing dan lainnya sebagainya, menjadi tas, menjadi dompet, menjadi sepatu, menjadi baju dan lain sebagainya. Lalu ada proses analitik, yaitu ini contohnya adalah minyak bumi diproses menjadi bensin, menjadi solar, dan juga menjadi kerosin. Jadi proses alam, bahan dasar yang dari alam itu diubah menjadi bahan untuk menjalankan alat lain gitu. Misalnya tadi kan bensin untuk menjalankan kendaraan, seperti itu. Lalu ada proses sintetik, yaitu contohnya ada proses pembuatan obat dan pengolahan baja. Lalu ada proses perakitan, contohnya adalah yang berhubungan dengan merakit, misalnya elektronik, seperti itu, misalnya merakit televisi, kulkas, merakit motor, mobil, seperti itu. Lalu ada proses penciptaan jasa administrasi, ini yang berhubungan dengan jasa administrasi ini tidak terlihat gitu produknya, tapi kita rasakan. Jadi contohnya misalnya lembaga konsultasi, misalnya psikolog, seperti itu, misalnya tim ahli, seperti itu. Ada juga kalau di bank itu ada kasir, ada customer service, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik manajemen operasi. Di situ ada beberapa karakteristik manajemen operasi, yaitu ada yang dia mempunyai tujuan, yaitu tujuannya itu apa? Menghasilkan barang atau jasa. Lalu mempunyai kegiatan, di situ ada proses transformasi atau proses-proses produksi lainnya. Tadi ada yang mungkin fabrikasi, mungkin analitik, seperti itu. Ada mekanisme operasi yang mengendalikan operasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen operasi. Di sini ada 3 ruang lingkup, yaitu ada aspek struktural, aspek fungsional, dan aspek lingkungan. Aspek struktural yaitu memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen produksi dan interaksinya, termasuk komponen bahan, alat tulis, peralatan, dan modal. Jadi di situ ada struktural yang berhubungan dengan proses pembuatannya, seperti itu. Lalu ada aspek fungsional. Ini terkait dengan manajemen dan organisasi komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, dan perbaikan agar diperoleh kinerja yang optimum. Jadi di sini kita misalnya membuat suatu mesin, di situ dilihat dari proses perencanaan, mulai dari desainnya, seperti itu. Lalu sampai dengan nanti perbaikannya jika ada perbaikan, seperti itu. Lalu ada aspek lingkungan, di sini memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Sistem bergantung dari kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan sekitar, baik masyarakat, pemerintah, teknologi, ekonomi, politik, maupun sosial budaya.
Jadi kita memperhatikan juga dari sisi lingkungan, apakah proses produksi kita itu berguna gitu untuk masyarakat, untuk pemerintah gitu ya, sesuai dengan teknologi yang berkembang. Lalu secara ekonomi apakah dia menambah nilai ekonomi ataupun tidak menambah seperti itu. Lalu dari sisi politik apakah ada gitu, dan juga dari sisi sosial budaya. Di sini manajemen produksi berkaitan dengan beberapa hal, yaitu perencanaan output, desain proses transformasi, perencanaan kapasitas, perencanaan bangunan pabrik, perencanaan tata letak fasilitas, desain aliran kerja, manajemen persediaan, manajemen proyek, scheduling atau penjadwalan, pengendalian kualitas, kehandalan kualitas, dan pemeliharaan. Jadi manajemen produksi itu adalah sangat kompleks gitu ya. Dia mulai dari perencanaan barangnya gitu, perencanaan produknya sampai dengan pengendalian kualitas dan juga pemeliharaan atau perawatan. Jadi pada saat kita seorang manajer produksi gitu, pada saat kita akan membuat suatu produk, kita pasti membuat rencana desainnya sampai kita juga harus memikirkan cara maintenance-nya nanti seperti apa, seperti itu. Lanjut. Di sini ada skema sistem produksi. Nah, di sini ada proses produksi itu adalah proses transformasi produksi di mana sebelumnya di situ pasti ada material, manusia, modal, dan energi. Lalu kita proses transformasi, lalu dia menjadi barang atau jasa. Seperti itu. Jadi barang dan jasa itu merupakan transformasi dari gabungan dari material, manusia, modal, dan energi. Ini semua tidak bisa dihilangkan salah satunya. Jadi materialnya harus ada apa gitu ya. Manusia yang mengoperasikan itu, modal untuk pembelian bahan baku dan lain-lainnya. Lalu ada energi, yaitu ada energi misalnya energi listriknya, ada energi airnya, gitu ya, kita menggunakan air seperti itu dan juga lain-lain. Nah, misalnya ada pertanyaan, tapi nanti untuk ke depan ada semua itu teknologi, all in teknologi yang mengerjakan, misalnya seperti itu, yang manusia tidak lagi. Tapi kalau dari saya pribadi, berdasarkan dari apa yang saya dapatkan dari membaca buku dan mengikuti webinar, mungkin nanti ada, tapi tidak mungkin manusia itu tidak ada di dalamnya. Karena pasti yang membuat teknologi itu sendiri manusia, gitu ya, yang membuat misalnya robot gitu, yang membuat robot itu sendiri manusia, dan juga ada beberapa proses yang itu tidak bisa dikerjakan oleh robot. Jadi misalnya ada beberapa tingkat ketelitian gitu ya. Misal kita membuat produk itu sudah all in yang mengerjakan adalah robot, perakitannya adalah robot. Lalu, tapi yang mendesain tadi pasti bukan robot. Yang mendesain barang itu, yang mendesain mesin itu adalah manusia. Dan juga misal kalau di lapangannya, misalnya ada perakitan gitu, dan ada proses pengecetan, proses produksi pengecetan, jika ada part-part yang kecil, part-part misalnya dia di lengkungan, seperti itu, nah, itu robot biasanya tidak bisa teliti sampai di lekukan terkecilnya. Itu. Jadi itu masih tetap menggunakan manusia. Nah, jadi memang nantinya manusia akan ibaratnya untuk proses manufaktur mungkin akan berkurang digunakan, tapi manusia tetap ada di dalamnya. Sehingga empat item ini tidak bisa terpisahkan untuk diproses transformasi produksinya. Selanjutnya ada klasifikasi transformasi produksi. Di sini ada transformasi fabrikasi, transformasi proses, dan transformasi jasa. Transformasi fabrikasi yaitu suatu transformasi yang bersifat diskrit dan menghasilkan produk nyata. Suatu transformasi dikatakan bersifat diskrit jika antara suatu operasi dan operasi yang lain dapat dibedakan dengan jelas
misalnya dijumpai pada pabrik mobil. Nah, jadi di sini itu namanya fabrikasi itu ada antara masing-masing proses untuk masing-masing proses produksi barang itu berbeda untuk transformasi fabrikasinya. Cuma item-itemnya tadi itu sama gitu, yang material, manusia, modal, energi sama, cuma yang berbeda adalah operasinya. Misalnya mungkin untuk perakitan mobil jelas langkah-langkahnya tidak sama dengan perakitan motor, seperti itu. Lalu ada transformasi proses. Transformasi proses yaitu transformasi yang bersifat kontinu, di mana di antara operasi yang satu dengan operasi yang lain kurang dapat dibedakan secara nyata, seperti dijumpai pada pabrik pupuk dan semen. Nah, jadi pupuk dan semen itu adalah outputnya itu jenisnya gitu ya, sama gitu, dia halus, dia seperti bedak gitu, jenisnya tuh berjenis sama, sehingga di situ transformasi prosesnya itu kurang lebih sama, dari bahan materialnya itu diubah menjadi pupuk dan semen tersebut. Lalu ada transformasi jasa. Di sini itu suatu transformasi yang tidak mengubah secara fisik mau masukan menjadi keluaran. Dalam hal ini, secara fisik keluaran akan sama dengan masukan, namun transformasi jenis ini akan meningkatkan nilai masukannya. Misalnya pada perusahaan angkutan, sistem transformasi jasa sering disebut sebagai sistem operasi. Nah, tadi contohnya kalau jasa itu kita tidak bisa melihat barangnya, bentuknya, tapi kita bisa merasakan. Jadi apa yang kita rasakan itu akan berdampak langsung terhadap masukannya gitu. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita mendapatkan layanan teller bank gitu ya, kita mau menabung gitu. Pada saat itu prosesnya itu buruk, kita akan merasakan itu tidak baik gitu, dan itu akan berdampak langsung terhadap si bank itu, si teller itu gitu, terhadap penilaiannya. Tapi jika itu pelayanannya baik, cepat, ramah seperti itu, maka itu juga akan berdampak langsung terhadap bank dan tellernya itu sendiri. Otomatis kita akan lebih loyal ke bank tersebut, maksudnya kita menabung di bank itu terus gitu ya, tidak berganti bank dan lain sebagainya, seperti itu. Di sini ada transformasi produksi berdasarkan kedatangan konsumen. Nah, jadi di sini ada 3 jenis transformasi produk gitu ya, ada job shop, flow shop, dan project. Nah, lalu untuk flow shop sendiri itu ada flow line atau batch, ada assembly line, dan continuous. Apa sih job shop, flow shop, project ini? Nah, kalau job shop itu yaitu transformasi produksi bekerja jika ada pesanan saja. Jumlah pesanan relatif tidak terlalu besar dan jenis produk yang dipesan tidak standar sesuai dengan permintaan konsumen. Namanya aja job shop, berarti dia membuat pesanan itu sesuai dengan permintaan konsumen, atau bisa dibilang kalau saat ini itu custom gitu ya. Jadi konsumen itu misalnya kita menyediakan jasa pembuatan mebel, tapi di situ konsumen itu bisa pesan mau model yang seperti apa, mau jenis kayu yang seperti apa, seperti itu. Lalu ada flow shop. Di sini transformasi produksi akan selalu bekerja baik pada pesanan mau ada pesanan atau tidak ada pesanan. Jumlah pesanan biasanya relatif besar dan jenis produksinya standar. Contoh di sini itu misalnya makanan gitu ya, yang paling mudah untuk dicontohkan itu misalnya makanan gitu. Makanan itu misalnya snack gitu ya, makanan ringan atau misalnya kebutuhan sehari-hari, pabrik akan terus membuat. Baik itu mungkin pada bulan ini tidak ada permintaan atau ada permintaan gitu, dia tetap akan running untuk membuat produk tersebut, seperti itu. Lalu ada project, di sini yaitu bentuk spesial dari transformasi produksi di mana hanya ada satu atau beberapa pesanan yang spesifik dari konsumen. Jadi di sini hanya ada satu item misalnya yang limited gitu. Jadi misalnya Toyota nih, perusahaan Toyota gitu ya, itu mengeluarkan jenis mobil A dengan misalnya warnanya standar gitu, putih, hitam, abu-abu. Nah, tapi ternyata ada beberapa konsumen gitu ya, yang itu jumlahnya tidak banyak, misalnya dia hanya maksimalkan 5 seperti itu, yang meminta warna kuning misalnya seperti itu, atau meminta warna merah. Itu adalah
dinamakan project. Berarti ada project yang membuat mobil tipe A dengan warna merah yang tadinya itu tidak ada di desainnya, dan itu sifatnya adalah limited edition seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik umum transformasi produksi. Nah, di sini bisa dilihat misalnya ini ada volume produksi, skill karyawan, peralatan, layout, dan proses. Cara membacanya, kalau project itu volume produksinya akan sedikit seperti itu. Kalau job shop dia ya sesuai dengan permintaan. Lalu kalau flow shop dia akan banyak gitu. Maksudnya volumenya itu akan banyak seperti itu. Skill karyawannya untuk project dia dibutuhkan skill yang lebih gitu daripada yang standar seperti itu. Contoh seperti itu. Lalu untuk peralatannya, kalau project itu general, kalau flow shop itu spesial. Lalu kalau proses itu, kalau project itu fix prosesnya, kalau flow shop itu prosesnya adalah produk. Seperti itu. Lalu ada peranan manajer operasi. Nah, jadi nanti keluarannya seorang sarjana teknik mesin itu kenapa harus mempelajari manajemen operasi gitu ya? Karena diharapkan nantinya tidak hanya menjadi seorang ahli yang di bidang maintenance atau di bidang manufaktur, tapi juga bisa menjadi seorang manajer operasi seperti itu yang akan melihat bagaimana sih proses manufaktur dari awal sampai akhir. Peranannya apa saja? Yaitu yang pertama, menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien. Yang kedua, melakukan pemeliharaan untuk menjamin kehandalan dan kontinuitas operasi. Yang ketiga, mengurangi dan memperbaiki bagian produk yang rusak untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, menentukan komponen yang akan dibuat atau dibeli dari supplier. Jadi kita memilih supplier mana yang mau kita pakai untuk kita membeli materialnya seperti itu. Itu juga nanti itu akan kita pelajari. Itu ada perhitungannya gitu ya. Mana sih supplier yang lebih menguntungkan gitu ya. Mungkin dari sisi jaraknya supplier yang dekat dengan kita, atau dari sisi memang harganya supplier tersebut lebih murah dan lebih memberikan pelayanan gitu ya. Maksudnya supplier tersebut mau gitu untuk memberikan garansi, mau gitu untuk jika kita mau menukar barang yang rusak seperti itu. Lalu yang kelima, menentukan schedule atau jadwal kerja. Yang keenam, mengevaluasi biaya jika ada penambahan jam kerja. Jadi kita mengevaluasi juga biayanya. Jadi jika jam kerjanya itu bertambah, itu berarti ada nanti biaya lembur, ada biaya tambahan untuk operasional gitu ya, untuk biaya makan karyawan, untuk biaya listriknya bertambah, biaya airnya bertambah seperti itu. Lalu selanjutnya ada peranan manajemen lanjutannya yang nomor 7 yaitu memperbaiki sistem informasi produk dengan supplier, memperbaiki manajemen persediaan, memperbaiki produktivitas, mengurangi pemborosan, memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses. Selanjutnya adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Apa sih tujuan dari perencanaan dan pengendalian produksi? Nah, sebelumnya apa itu perencanaan produksi? Jadi perencanaan produksi adalah aktivitas untuk menetapkan produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan produk tersebut harus selesai, dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Jadi namanya kita merencanakan suatu proses produksi, kita pasti nanti akan merencanakan jumlahnya, ya jumlah kita mau memproduksi berapa unit, seperti itu. Lalu apa sih produk yang akan kita produksi gitu, kapan dimulai waktu produksinya, dan lain sebagainya. Lalu kalau pengendalian produksi, yaitu aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana kemampuan produksi sesuai rencana dan melakukan perbaikan rencana. Jadi setelah tadi kita merencanakan, kita
kendalikan gitu. Maksudnya kita pantau. Nah, apakah dia sesuai dengan rencana? Misalnya rencananya akan membuat 200 unit. Apakah nanti dalam waktu yang sudah kita tentukan, apakah sesuai gitu? Apakah kita bisa mendapatkan 200 unit atau waktunya kurang gitu ya? Atau malah kita bisa mendapatkan lebih gitu, misalnya jadi 250 unit seperti itu. Lalu tujuan utamanya yaitu memaksimumkan pelayanan bagi konsumen, meminimumkan investasi pada persediaan, perencanaan kapasitas, pengesahan produksi dan pengendalian produksi, persediaan kapasitas, penyimpanan dan pergerakan material, serta peralatan, plotting, dan proses planning. Jadi ini adalah tujuan utama dari perencanaan dan pengendalian produksi. Selanjutnya ada tingkat perencanaan dan pengendalian produksi. Di sini tingkat perencanaannya ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang yaitu kegiatan peramalan usaha atau perencanaan jumlah produk dan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan bahan, dan perencanaan finansial. Jadi perencanaan yang dari awal sampai akhir dan itu waktunya itu lama seperti itu. Jadi mulai dari peramalan usahanya sampai perencanaan keuangannya atau finansial. Lalu ada perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan kebutuhan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, jadwal induk produksi, dan perencanaan kebutuhan distribusi. Jadi kenapa disebut jangka menengah? Karena nantinya bisa saja di tengah-tengah kita produksi gitu ya, kapasitasnya kita tambah seperti itu. Karena melihat mungkin waktunya masih sisa nih, masih ada 2 hari gitu, jadi kapasitas kita tambah deh gitu. Atau materialnya kita tambah seperti itu. Lalu ada perencanaan jangka pendek, yaitu kegiatan penjadwalan perakitan produk akhir, perencanaan dan pengendalian input-output, pengendalian kegiatan produksi, perencanaan dan pengendalian purchase, dan manajemen proyek. Selanjutnya ada kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi yang berdasarkan dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, jadi di sini di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi itu ada ramalan kuantitas permintaan, ada perencanaan dan pembelian atau pengadaan, jenis, jumlah, dan waktunya. Lalu ada perencanaan persediaan, lalu ada perencanaan kapasitas, yaitu baik kapasitas tenaga kerja, mesin, fasilitas, gitu, berapa jumlah tenaga kerja yang mau dipakai, berapa jumlah mesin yang dipakai, seperti itu. Fasilitasnya apa aja mau kita pakai, apakah gedung dengan kamar-kamar, gitu, gedung dengan sekat-sekat yang banyak, atau gedung yang los, seperti itu. Lalu penjadwalan produksi dan tenaga kerja, dijadwalkan, misalnya jam produksinya mulai pukul 7 pagi sampai jam 5 sore, baru tuh penjadwalan tenaga kerjanya, apakah mau shift-shiftan atau all in gitu ya, misalnya dari jam 7 sampai jam 5 ya tidak usah ganti shift gitu, atau mau di shift ada yang jam 7 sampai jam 12, lalu dilanjutkan dengan shift kedua jam 12 sampai jam 5, seperti itu. Lalu ada penjaminan kualitas, apakah kualitas produk kita itu benar-benar baik atau tidak, seperti itu. Dilakukan dilakukan pengecekan seperti itu. Lalu ada monitoring aktivitas produksi, kita memantau aktivitas produksinya, apakah ada di dalamnya di situ karyawannya ada yang delay gitu ya, atau karyawannya ada yang lambat, atau ada mesin yang rusak seperti, atau banyak barang yang cacat seperti itu. Lalu pengendalian produksi dan pelaporan dan pendapatan. Setelah produknya jadi, tentunya kita laporkan, dan itu terjual, kita hitung penjualannya berapa, keuntungannya berapa, seperti itu, untung ataukah rugi, seperti itu. Selanjutnya ada sistem manufaktur. Di sini apa sih sistem manufaktur gitu? Jadi sistem manufaktur merupakan kumpulan operasi dan aktivitas yang saling berhubungan untuk membuat suatu produk.
dimulai dari perancangan produk. Ini sama sebenarnya dengan sistem manufaktur ini adalah sistem produksi dan pengendalian produksinya, gitu ya. Lalu pemilihan material, perencanaan proses, perencanaan produksi, proses produksi, inspeksi, manajemen dan pemasaran, itu semua dinamakan sistem manufaktur. Jadi mulai dari perencanaan produk sampai penjualan, pemasaran produk tersebut sampai ke tangan konsumen, seperti itu. Produksi merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk membuat produk, seperti itu. Nah, di dalam sistem manufaktur, di situ ada yang dinamakan proses produksi dan rekayasa manufaktur. Proses produksi manufaktur adalah aktivitas sistem manufaktur terkecil yang dilakukan untuk membuat produk, yaitu proses pemesinan maupun proses pembentukan lainnya. Jadi, ini berhubungan dengan proses manufakturnya. Proses pemesinan, misalnya, di situ ada proses bubut, ada proses milling, ada proses pengelasan, seperti itu. Dan juga ada rekayasa manufaktur, yaitu kegiatan perancangan, operasi, dan pengendalian proses manufaktur. Jadi ada perancangan desainnya, lalu ada perancangan sistem operasinya seperti apa, dan ada pengendalian prosesnya, proses manufaktur itu sendiri. Nah, di sini sistem manufaktur ialah suatu organisasi yang melaksanakan berbagai kegiatan manufaktur yang saling berhubungan. Seperti tadi sudah saya sebutkan, dengan tujuan menjembatani fungsi produksi dengan fungsi-fungsi lain di luar fungsi produksi itu sendiri, agar dicapai performansi produktivitas total sistem yang optimal, seperti waktu produksi, ongkos, dan utilitas mesin. Jadi, di dalam manufacturing system ini, semuanya include di sini. Mulai dari waktu produksinya untuk kita membuat suatu produk, lalu biayanya, biaya produksinya, seperti itu biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan lain-lain, dan juga utilitas mesinnya. Kehandalan mesin itu diperhatikan juga dengan cara maintenance, seperti itu, memperhatikan perawatan mesin-mesin itu. Selanjutnya ada volume produksi. Nah, volume produksi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada produksi massa atau mass production, ada batch production, dan ada job shop production. Jadi kalau mass production atau produksi massa, yaitu kriterianya yaitu laju serta tingkat produksi pada produksi massa umumnya tinggi. Jadi tingkat produksinya itu tinggi. Permintaan terhadap produksi yang dihasilkan tinggi. Peralatan umumnya mempunyai fungsi khusus, keahlian tenaga kerja tidak terlalu tinggi sebagai akibat dari fungsi peralatan yang khusus. Nah, jadi maksudnya di sini peralatan, misalnya contohnya ini adalah soda gitu ya, Coca-Cola seperti itu. Coca-Cola itu pasti dia produksinya tinggi karena di seluruh negara gitu meminum minuman ini seperti itu. Jadi dia produksinya tinggi dikarenakan permintaannya tinggi, dan juga mesin-mesin yang digunakan khusus untuk membuat Coca-Cola tersebut, tidak bisa untuk yang lain. Contohnya misalnya untuk botolnya ini gitu. Kan botol Coca-Cola ini tidak sama dengan botol-botol minuman yang lain seperti itu. Itu maksudnya mesinnya tadi adalah khusus untuk jenis produk tertentu. Lalu ada batch production. Nah, di sini adalah ukuran lot produksi medium. Lalu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk-produk yang diperlukan secara kontinu. Jadi kalau batch production, produknya itu diminati orang terus-menerus gitu. Jadi orang tuh mau membeli dia terus-menerus seperti itu. Lalu peralatan umumnya mempunyai fungsi umum, tetapi dirancang untuk tingkat produksi yang tinggi. Jadi di sini contohnya adalah roti. Roti ini ada dia, misalnya kita lihat pabrik roti gitu ya, dia tidak membuat roti dalam skala besar atau banyak gitu ya, dia sedang aja produksinya, tapi setiap hari dia produksi, dikarenakan roti ini adalah salah satu makanan yang harus segera dimakan, dan itu setiap hari orang ada gitu yang memakan roti seperti itu. Lalu ada job shop production, yang di sini itu tingkat produksinya rendah, peralatan mempunyai fungsi umum,
keahlian yang diperlukan tenaga kerja cukup tinggi biasanya membuat berdasarkan pesanan. Nah, jadi misalnya di sini itu berhubungan dengan peralatan, misalnya contohnya di sini gambarnya dia membuat part suatu benda gitu dengan mesin bubut gitu ya. Mesin bubut ini umum, tapi si tenaga ahlinya ini, pekerjanya ini harus memiliki keahlian di mesin bubut tersebut. Jadi tidak boleh yang tidak ahli menggunakan mesin bubut tersebut. Nah, seperti itu. Itu adalah job shop production. Selanjutnya ada aliran produksi. Aliran produksi ini ada beberapa jenis, yaitu ada fixed site atau project, ada job shop atau jumble flow, dan ada flow shop. Ini ada yang fixed site, nah contohnya project, di sini digambarkan contohnya membuat mobil gitu ya. Jadi pekerjaan ini dikerjakan di fixed site. Nah, perhatikan di sini di site-nya masing-masing. Jadi misalnya di site ini atau di bagian ini itu pemasangan ban. Lalu di bagian arena kerja B itu pemasangan kap mobil. Lalu di arena C pemasangan pintu seperti. Jadi dia fixed site, itu proyeknya dikerjakan berdasarkan tempatnya gitu ya. Jadi dipisahkan berdasarkan tempatnya. Lalu ada job shop. Nah, di sini berdasarkan jobnya. Jadi misalnya di sini ada job perakitan, ada job pengemasan, ada job inspeksi seperti itu. Jadi produk itu dikerjakan di tempatnya masing-masing sesuai dengan jobnya. Lalu ada flow shop. Nah, kalau flow shop ini adalah terbagi menjadi 3 lagi. Ada yang small batch line flow, ada yang large batch, ada yang continuous line flow. Nah, di sini kalau perbedaannya, kalau small batch itu mempunyai semua karakter flow shop, tetapi tidak semua memproses produk yang sama secara terus-menerus. Memproses beberapa produk dengan ukuran batch kecil dengan kebutuhan setup per batch. Digunakan ketika biaya proses bisa dipertimbangkan, permintaan part rendah dan non-diskret. Contohnya adalah farmasi. Jadi di situ dia pembuatannya farmasi itu adalah meracik obat gitu ya. Jadi meracik obat itu tidak dalam skala yang besar, tapi di situ bisa meracik beberapa jenis obat seperti itu. Lalu ada large batch, yaitu memproduksi produk diskret dalam volume besar tetapi tidak kontinu. Lalu ada continuous line flow, yaitu mereferensi pada proses kontinu dari fluida, bedak, logam, dan lain-lain. Bisa digunakan pada industri gula, minyak, dan logam lainnya. Jadi dia adalah proses yang terus-menerus, seperti itu yang diusahakan itu tidak ada proses yang berhenti, karena pada saat dia berhenti maka nanti akan ada error, akan ada cacat pada produk tersebut. Ini adalah diagramnya untuk job shop dan flow shop. Contoh kalau demand volatility-nya itu, kalau flow shop itu steady atau predictable, kalau job shop itu erratic, seperti itu. Lalu contoh lainnya, kalau plan layout-nya, kalau job shop itu fungsional, sesuai fungsinya, kalau flow shop itu lines atau work cell. Jadi skill requirement-nya untuk pekerjanya, kalau job shop itu high, kalau flow shop itu low. Jadi nanti ini bisa dicari referensinya, jadi bukan hanya dari apa yang saya jelaskan ya, cari buku-bukunya, cari referensi tentang manajemen operasi, dan itu bisa dibaca di dalam situ, agar nantinya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada karakteristik proses, jadi di sini ada perbedaannya, ada untuk masing-masing, misalnya job shop, batch flow, small batch line flow, large batch, dan continuous. Itu apa sih perbedaannya gitu ya. Di sini ada kelebihannya, misalnya job shop itu kualitas tinggi. Kalau batch flow itu kualitas tinggi juga. Kalau large batch itu biaya bersaing, continuous biaya rendah, seperti itu. Variasinya macam-macam, implikasi, pemesinan, strategi, nanti bisa dibaca. Lalu ada tata letak atau layout. Nah, di sini
tata letak dari pabrik gitu ya. Ini ada nanti akan kita pelajari di next materi. Ini adalah ilustrasi dari seorang manajer, gitu, manajer operasi, ya. Jadi dia harus melakukan perencanaan, harus melihat dari sisi safety-nya, K3-nya, gitu. Fokus juga ke konsumen. Jadi semuanya ini harus dipahami oleh seorang manajer operasi, seperti itu. Ini sama tadi, mengapa manajemen operasi itu penting? Karena kita seorang engineer, kita harus mengetahui bagaimana sih sistem operasi dari suatu proses produksi. Seperti itu. Ini ada proses produksi, ada yang dari alam, gitu ya, mulai dari material material alam, gitu, sumber daya alamnya diambil gitu, lalu dibawa ke pabrik seperti itu, baru nanti diolah, lalu nanti sampai dia dikirim ke konsumen seperti itu. Ini merupakan bagian manajemen operasional. Nanti bisa dibaca. Di sini ada perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, sistem informasi produksi seperti itu. Di sini ada perencanaan dan pengembangan produk. Di sini dipisahkan untuk produk, barang, dan jasa seperti itu. Kalau contohnya, kalau barang itu berwujud, kalau jasa tidak berwujud seperti yang sudah saya sebutkan, nanti bisa dibaca. Saya rasa sudah cukup jelas. Lalu ada sumber ide atau gagasan produk. Nah, di sini sumber ide atau gagasan produk itu ada dua, gitu ya, bersumber dari dua, yaitu dari sumber internal dan dari sumber eksternal. Apa sih sumber internal? Ya di situ bagian penelitian dan pengembangan yang memang memiliki tugas mengembangkan produk dan melakukan inovasi untuk menghasilkan ide-ide produk, baik itu barang atau jasa baru. Jadi biasanya maksudnya sumber internal itu misalnya suatu perusahaan, di situ perusahaan itu memang memiliki departemen khusus untuk pengembangan produk, gitu. Lalu konsultan pemasaran yang bekerja untuk perusahaan juga dapat menyewa konsultan untuk mendapatkan masukan mengenai ide-ide. Jadi intinya kalau sumber internal ini semuanya itu berasal dari internal perusahaan, dari dalam perusahaan. Baik itu misal tenaga penjual, lalu peran aktif seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Lalu ada sumber eksternal, di sini adalah yang bersumber dari luar untuk pengembangan produk. Misal kita melakukan survei kepada konsumen. Jadi kita tanya ke konsumennya, produk yang seperti apa sih yang yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Lalu misalnya udah ada nih produk A, konsumen ini biasanya kan punya ekspektasi nih. Misalnya kita beli barang gitu kan, lebih kayaknya kalau barang ini mungkin warnanya lebih cerah, lebih cantik deh. Kalau barang ini punya fungsi ini kayaknya lebih baik deh. Nah, itu maksudnya itu ada sumber eksternal, di mana pengembangan produk yang kita dapatkan dari pasar, yang kita dapatkan dari konsumen gitu, dari si user gitu. Atau juga bisa dari produk pesaing. Jadi misalnya yang sekarang terlihat itu adalah produk teknologi telepon gitu, telepon genggam gitu ya. Telepon genggam itu adalah pengembangan produknya dari pesaing. Jadi misalnya handphone tipe A itu punya desain sudah, lalu muncul handphone tipe B dengan desain yang lebih gitu ya, dengan desain tambahan. Otomatis si produk tipe A tadi juga meningkatkan desainnya, juga mengembangkan produknya seperti itu. Dan juga bisa dari hasil peramalan dan juga bisa dari komplain atau masukan konsumen yang seperti saya bilang. Jadi itu eksternal, jadi di luar dari perusahaan tersebut. Lalu
Apa sih pengembangan produk itu? Yaitu mengembangkan produk yang benar-benar baru, ada juga yang menambah produk yang telah ada gitu ya, dan juga diversifikasi konglomerat. Jadi ini jenis-jenis pengembangan produk. Jadi kalau dia mengembangkan produk yang benar-benar baru itu berarti produk tersebut tidak ada di pasaran. Jadi contoh pada awal gitu ya, hanya ada telepon kabel, telepon rumah gitu. Lalu ada perusahaan yang mengembangkan handphone, itu adalah produknya baru gitu ya. Maksudnya yang tadinya telepon itu pakai kabel gitu, lalu ada produk baru yang dia telepon yang tidak pakai kabel. Lalu juga ada penambahan produk yang telah ada atau diversifikasi produk. Nah, di sini terbagi lagi menjadi beberapa, ada diversifikasi konsentrik dan ada diversifikasi horizontal. Kalau konsentrik itu masih ada hubungan teknologi dan kegunaan. Contohnya perusahaan mobil yang juga memproduksi sepeda motor. Jadi misalnya Honda itu dia ada fungsi yang sama, dia sama-sama kendaraan gitu ya untuk digunakan untuk kita gunakan berpindah tempat gitu. Tapi di sini yang motor gitu ya dan juga mobil. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada dia memproduksi sepeda motor dan mobil seperti itu. Itu teknologi otomotifnya relatif sama, tapi dia dari sisi kompleksitasnya yang berbeda. Lalu ada diversifikasi horizontal, di sini masih ada hubungan teknologi meskipun kegunaannya berbeda. Contoh misalnya Mitsubishi yang menghasilkan produk mobil tapi juga memproduksi pendingin udara atau AC seperti itu. Lalu di keduanya masih ada teknologinya tapi fungsinya benar-benar berbeda gitu ya. Yang tadi mobil untuk kita kendarai, yang satunya AC untuk kita gunakan di ruangan seperti itu. Lalu ada diversifikasi konglomerat. Nah, di sini itu tidak ada hubungan apapun dengan produk lama. Artinya, antara produk yang satu dan produk baru berikutnya tidak memiliki keterkaitan, baik secara teknologi maupun secara kegunaan. Contohnya yaitu kelompok usaha Indo. Nah, di sini ada Indo Semen bergerak di bidang produksi semen, ada Indo Mobil bergerak di bidang industri otomotif, ada Indomart di bidang retail kebutuhan gitu ya, ada dan ada Indo yang lain yang bergerak untuk di produknya memiliki karakteristik yang jauh berbeda seperti itu. Jadi diversifikasi konglomerat tadi tidak ada hubungan antar produknya. Lalu selanjutnya ada modifikasi produk yang sudah ada. Nah, di sini kalau modifikasi itu ada perbaikan produk lama, ada efisiensi produk lama, dan ada penambahan manfaat produk lama, dan juga pelengkap produk lama. Nah, jadi kalau perbaikan produk lama itu yaitu dilakukan untuk menyempurnakan fungsi produk yang telah ada. Sebagai contoh, perusahaan memperbaiki kemampuan menangkap sinyal dan sebuah handphone yang sebelumnya sinyalnya kurang kuat. Jadi yang tadinya itu handphone hanya bisa 3G gitu ya, sekarang sudah bisa sampai 5G seperti itu. Lalu efisiensi produk lama yaitu dilakukan di samping untuk mengefisiensikan biaya produksi sehingga harganya menjadi lebih murah, namun juga agar konsumen tetap mampu membeli meski kondisi ekonomi mungkin sedang kurang baik. Contohnya, perusahaan mengeluarkan produk dengan kemasan yang lebih kecil. Jadi, misalnya itu handphone iPhone gitu ya. iPhone itu ada yang mulai dari iPhone misalnya yang seri terbaru nih, seri 13 gitu. Atau seri 12-nya deh. Yang dari seri 12 itu ada iPhone mini-nya, ada iPhone 12 biasa, ada iPhone 12 Pro, ada yang Pro Max gitu ya. Jadi si produsen itu tetap mau memberikan teknologi yang canggih, tapi dengan tingkatan spesifikasinya. Jadi konsumen ini bisa memilih sesuai dengan keuangannya. Tentunya misalnya tadi iPhone mini harganya pasti berbeda dengan iPhone Pro gitu ya. Dan pasti spesifikasinya juga berbeda, walaupun itu perbedaannya tidak jauh seperti itu. Atau dia speknya dikecilkan, sama-sama memiliki kamera, tapi yang mini itu kameranya pikselnya lebih rendah daripada pixel untuk iPhone yang Pro seperti itu.
Lalu ada penambahan manfaat produk lama, di sini yaitu menambahkan manfaat untuk lebih bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang semakin bertambah. Contohnya tadi perusahaan melengkapi produk handphone dengan berbagai fitur tambahan seperti fasilitas kamera, pemutar musik, dan lain-lain. Jadi yang tadinya handphone itu, produk lama handphone itu hanya bisa menelpon, sekarang itu sudah ada kameranya, bahkan kameranya yang dulu hanya ada satu dan itu pun kalau dipakai itu ngeblur gitu, masih tidak jelas gitu ya. Sekarang kamera itu, mata kameranya itu banyak, bahkan untuk fokusnya itu juga udah terpisah dari si kamera itu sendiri, seperti sehingga didapatkan hasil gambar yang lebih baik. Lalu ada pelengkap produk lama, yaitu menciptakan produk baru untuk melengkapi produk yang telah ada, yang juga dilakukan untuk lebih bisa memuaskan konsumen, seperti penciptaan aksesoris tambahan produk otomotif. Nah, jadi misalnya sekarang dulu belum ada motor, lalu diciptakan motor, lalu ada produsen-produsen yang beride gitu, memiliki ide untuk membuat pelengkap dari produk tersebut, aksesoris dari motor-motor itu. Akhirnya ada modifikasi motor gitu ya, entah itu lampunya diganti warnanya, entah itu knalpotnya diganti suaranya, seperti itu, diganti modelnya, seperti itu. Lalu ini mengembangkan produk lokal yang belum ada di sini, yaitu pengembangan produk lokal yang belum ada juga dapat menjadi sebuah alternatif khususnya bagi produk-produk seperti obat-obatan, ondel-ondel mobil dan sebagainya yang selama ini hanya didatangkan dari luar negeri. Jadi di sini kita sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah itu untuk mencintai produk lokal atau mencintai produk buatan negara sendiri, seperti itu. Jadi yang tadinya diharapkan gitu, contohnya ya misalnya spare part mobil yang tadinya kita harus mengimpor dari luar negeri, diharapkan sekarang kita sudah bisa memproduksi itu sendiri dengan tentunya dengan tenaga-tenaga ahli gitu yang sudah belajar sesuai dengan spesifikasi yang alat-alat yang sudah ada, seperti itu. Contoh dari gambar ini adalah kita yang di Kalimantan, kita mengenal manik-manik gitu. Dan manik-manik itu adalah lokal dari Kalimantan. Manik-manik ini jarang ditemui jika di Jawa, misalnya seperti itu, apalagi di luar negeri. Akhirnya produk ini akan menjadi produk yang mahal, seperti itu. Yang belum ada di pasaran luas gitu, di pasaran dalam negeri ataupun luar negeri yang dijual secara banyak, secara luas, seperti itu. Lalu meniru produk yang sudah ada. Nah, jadi di sini contohnya yaitu tahap-tahap dari meniru produk yang sudah ada ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi produk yang telah ada atau produk lama, mencari dan mengenali ide tentang produk barunya, lalu menyaring ide-ide yang ada, lalu menganalisis masing-masing ide yang telah tersaring, menentukan ide yang paling mungkin dikembangkan, melaksanakan pengembangan ide produk baru, membuat sampel dan menguji produk baru tersebut, lalu menguji produk baru di pasar. Ini ada tes pemasaran, kalau dia berhubungan dengan mobil itu biasanya ada test drive, seperti itu. Lalu ada memproduksi dan memasarkan produk baru tersebut dalam arti yang sesungguhnya, dan melakukan pelayanan purna jual. Maksudnya sekarang pelayanan purna jual itu sudah dilakukan oleh beberapa produsen. Contohnya, saya kembali ke iPhone tadi. Contohnya iPhone itu melakukan pelayanan purna jualnya, dia mau membeli, misalnya saya gini ya, punya iPhone 11 gitu. Dia mau membeli iPhone 11 saya dan saya tukar tambah menjadi iPhone 12. Nah, itu maksudnya pelayanan purna jual. Jadi setelah dia mau membeli second-nya kita gitu. Ini contohnya meniru produk yang sudah ada, kita melihat dulu sudah ada nih produk mobil gitu, kendaraan gitu ya. Cuma dia bentuknya sangat estetik seperti ini. Lalu kita lakukan analisis, kita lakukan desain ulang gitu, kita lakukan mana sih yang desain mana yang lebih bagus gitu. Lalu muncullah beberapa model mobil, mulai dari mobil mobil yang kecil gitu, lalu ada mobil sport, mobil keluarga gitu, lalu ada mobil yang sport yang hanya bisa digunakan oleh 2 orang, seperti
seperti itu. Dia dari satu ini dikembangkan beberapa model menjadi beberapa model seperti itu. Dengan tentunya kegunaan yang sama seperti itu. Selanjutnya perencanaan dan perancangan jasa. Di sini ada lini pelayanan yang akan diberikan, ada ketersediaan pelayanan, ada tingkat pelayanan, dan ada garis tunggu dan kapasitas pelayanan. Nah, kalau lini pelayanan itu adalah maksudnya jasa-jasa pelayanan apa yang akan ditawarkan. Jadi lini pelayanan yang akan diberikan itu ya. Jadi jasa apa yang akan kita berikan ke konsumen. Contohnya sebuah tempat potong rambut, pelayanan apa saja yang akan ditawarkan. Apakah hanya potong rambut gitu, ataukah dengan misalnya pijat refleksi gitu ya, pijat kepala gitu, pijat pegel-pegel yang sampai bahu seperti itu. Lalu ketersediaan pelayanan itu kapan saja akan dan harus tersedia, di mana lokasinya, dan jasa apa yang akan diberikan. Jadi ketersediaannya, dia itu tersedia di mana saja gitu, lokasinya itu di mana aja gitu adanya. Lalu ada tingkat pelayanan. Di sini ada trade off antara biaya penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya konsumen menunggu. Semakin banyak pelayanan dan kepuasan yang akan diberikan, semakin membutuhkan investasi dan biaya yang dibutuhkan. Jadi contohnya tadi kayak potong rambut gitu ya. Investasi untuk yang hanya sekedar potong rambut dan investasi yang memberikan misalnya pijatan, spa gitu, itu akan lebih mahal tentunya yang memberikan pelayanan tambahan seperti itu. Lalu ada garis tunggu dan kapasitas pelayanan. Nah, ini contohnya pelayanan di pesawat gitu ya. Mau pelayanan yang VIP, yang bisnis, atau pelayanan yang ekonomi. Tentunya kan berbeda dan investasinya pasti berbeda gitu ya. Kalau pelayanan yang bisnis, satu kursi hanya dua seperti ini, dan itu kita bisa selonjoran, dia rentang jarak antara kursi satu dengan belakangnya itu jauh seperti itu. Kalau yang ekonomi harganya lebih murah, tapi dalam satu deret itu bisa sampai 3 orang seperti itu, baru jarak untuk kaki kita itu sempit seperti itu. Misalnya dari provider, untuk Telkomsel harganya akan sedikit lebih mahal, tapi dia jangkauan sinyalnya itu jauh gitu ya, bahkan sekarang sampai di pelosok-pelosok desa gitu dia sudah ada. Kalau untuk eksis misalnya dia murah, tapi dia hanya bisa di kota seperti itu. Jadi tetap ada perbedaan antara pelayanan itu, tetap ada perbedaan investasi yang harus kita keluarkan. Lalu di sini ada misalnya pelayanan bank gitu ya. Kalau BCA ini pelayanannya lebih cepat, lebih mudah seperti itu, tapi dia hanya ada untuk negara-negara atau kota-kota yang besar gitu. Sedangkan di desa tidak ada BCA. Lalu dengan BRI, kalau BRI ini memang untuk pelayanan yang umum gitu ya. Jadi misalnya kita mau menabung pun di BCA nanti tidak antri, kalau di BRI pasti antri kayak gitu, karena BRI ini melayani segala usia, segala tingkatan kayak gitu. Ini adalah contoh dari pelayanan dan investasi. Untuk materi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan jika ingin bertanya. Kasih plastik ya Mbak Ayu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Atau sudah paham?
Oke. Tidak ada yang ditanyakan, saya sedikit dulu menyinggung tentang demand forecasting ya. Jadi di dalam manajemen operasi tadi yang pertama adalah perencanaan kapasitas atau perencanaan permintaan seperti itu. Jadi nanti ya saya sedikit nantinya selanjutnya nanti akan saya perjelas di video penjelasan seperti itu. Mengingat waktunya sudah pukul 4 gitu ya. Jadi di sini di sini apa sih fungsi ya? Apa sih peran gitu? Peran penting dari industri manufaktur di kehidupan kita. Itu pertanyaannya. Apakah pada saat ini kita sangat bergantung dengan industri manufaktur atau mungkin ada yang berpikir biasa aja sih gitu. Lalu what make a manufacturing company competitive? Apa sih yang membuat perusahaan-perusahaan manufaktur itu bersaing seperti itu. Nanti ini mungkin nanti di minggu depan akan saya tanyakan lebih jelas gitu ya. Ini saya akan singkat saja agar nanti mahasiswa bisa sambil mencari referensi lainnya gitu untuk karena di sini sudah masuk ke perhitungan untuk demand forecasting ini nanti di sini adalah perhitungan peramalan permintaan. Jadi saya mohon nanti selain di perkuliahan juga mencari referensi lainnya seperti itu. Nah, di sini tujuan dari persaingan itu yaitu pada saat kita melakukan sesuatu dengan benar, maka kita akan mendapatkan kualitas produk kita itu dengan baik juga seperti itu. Saat kita melakukan sesuatu dengan cepat, maka kita akan mendapatkan juga kepuasan itu dengan cepat juga gitu. Maksudnya seperti ini. Pada saat kita bisa memproduksi lebih cepat daripada pesaing kita, pasti kita juga akan mendapatkan keuntungan lebih duluan seperti itu karena produk kita yang akan lebih cepat diterima oleh masyarakat. Lalu saat kita melakukan sesuatu on time, kita juga akan mendapatkan sesuatu itu mendapatkan nilainya itu secara on time juga seperti itu. Lalu doing things cheaply, kita akan mendapatkan biaya yang efisien. Seperti itu. Itu adalah gunanya perencanaan. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan, kita akan bisa lebih cepat untuk melakukan produksi, kita akan lebih mendapatkan rencana biaya yang lebih akurat seperti itu karena kita sudah mengetahui. Jadi bedanya apa misalnya dari sisi biaya, pada saat kita akan melakukan produksi, kita belum memikirkan rencana pembiayaannya, maka ditakutkan dana yang sudah ada itu tidak sesuai dengan kalau kelebihan tidak apa-apa, tapi kalau kurang misalnya kita tidak merencanakan nih, kita hanya spare uang misalnya 1 juta untuk membuat suatu mesin. Ternyata pada saat proses produksi kurang gitu kan, berarti kan ternyata 1 juta itu hanya sampai tahap pertama gitu. Berarti mesin kita akhirnya mandek gitu atau delay, tidak jadi diselesaikan gitu karena biayanya habis seperti itu. Tapi kalau udah direncanakan duluan, oh rencananya ternyata 2 juta, berarti kita harus spare uang sekitar 2,5 juta seperti itu. Dan akhirnya nanti mesin kita akan selesai tepat waktu dan kualitasnya juga sesuai dengan yang kita harapkan. Ini ada beberapa jenis order winning and qualifying objective. Ada order winner, ada order qualifiers, ada less important factor. Saya jelaskan, ada product positioning strategi. Ini sudah masuk tadi, sudah dibahas di materi sebelumnya. Tadi ada MTS, make to stock, lalu ada make to order, lalu ada juga make or engineer to order, seperti itu. Nanti saya jelaskan selanjutnya apa sih maksud dari ini seperti itu ya. Jadi nanti mahasiswa bisa membaca dan mencari referensinya. Lalu ada demand forecasting. Apa sih kegunaan demand forecasting?
Karena kita harus meramalkan berapa sih permintaan gitu ya. Berapa sih kira-kira permintaan konsumen sehingga nantinya tidak akan ada kelebihan material ataupun kelebihan produk jadi seperti itu. Jadi misalnya apalagi ini biasanya untuk makanan gitu yang lebih enak untuk dijadikan contoh ya. Misalnya kita adalah perusahaan di bidang pabrik snack atau pabrik makanan. Kita melakukan demand forecasting nih dari data masa lalu seperti itu. Jadi dari data masa lalu kita bisa perkirakan, bisa kita lihat bahwa setiap bulannya produk kita ini terjual 100 unit. Berarti bulan depan setidaknya kita kurang lebih membuat produk 100 unit tersebut. Jangan sampai kita tidak melakukan demand forecasting sehingga kita membuat produk kurang dari 100 atau bahkan lebih dari 100. Sehingga jika kurang dari 100, konsumen akan kecewa. Yang tadinya konsumen mau beli itu ya ternyata sudah habis. Atau kalau lebih jauh dari 100, barang kita akan rusak, akan kedaluarsa, dan akhirnya akan rugi. Nah, itu adalah fungsi dari demand forecasting. Di sini nanti ada beberapa metodenya. Ada simple time series method, ada moving average method seperti itu, ada weighted moving average dan lain sebagainya, ada exponential smoothing dan lain-lain. Nah di sini nanti karena di sini sudah kita bicara rumus, nanti silahkan dicari untuk buku-buku yang mendukung gitu ya tentang manajemen operasi dan dipelajari sehingga pada saat saya menjelaskan sudah sedikit lebih paham dan ada rencana yang akan ditanyakan seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas Nalendra nanya, Bu materinya diupload tidak? Semua materi sudah saya upload di Open Learning, jadi silakan dibaca di Open Learning ya. Di Open Learning sudah saya upload dan nanti saya belum masukkan ujian-ujian, nanti akan ada ujian dan juga nanti kita akan ada UTS. Insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan UTS, nanti akan saya informasikan dan silakan dipelajari apa yang saya diberikan di Open Learning dan juga di referensi lainnya. Jangan hanya referensi yang dari Open Learning. Silakan, ada yang ditanyakan atau tidak? Cukup, Bu. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan selalu dimanapun itu, baik untuk mahasiswa yang ada di Samarinda, di luar Samarinda, atau juga mahasiswa yang di Umsida gitu. Semoga kita bisa segera offline dan nantinya jika ada program pertukaran mahasiswa, kita bisa langsung turun, kita bisa langsung ke universitas mitra seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.